ya tidak semuanya itu harus pakai iman gitu. Kayak yang mana buktinya surga neraka itu ada. Itu kita nggak mungkin bisa dilogikakan, kita nggak mungkin bisa kayak ngerti lah gitu kan, ngerti bener-bener ini loh buktinya. Makanya jadi mulai kayak nyari sana nyari sini, nyari sana nyari sini, ya ujung-ujungnya ya ateis. Gua tanya ke orang-orang ateis pun gitu ya, apakah lu yakin 100% bahwa Tuhan nggak ada? Dan mereka jawabannya ya nggak tahu sih, nggak yang 100% yakin juga. Cuman kayaknya menurut gua lebih masuk akal buat nggak percaya Tuhan. Dilihat sejarahnya, bener nggak sih Yesus beneran ada? Atau memang cuma mitos doang gitu kan? Gue sempat nantangin Tuhan dan gue ngomong, oke Tuhan, mungkin Tuhan ada, tapi kalau misalnya Tuhan beneran ada, nongol di depan kamar gue. Muncul di depan gue pengen ngeliat Tuhan langsung. Kalau misalnya afterlife itu nggak ada, kalau misalnya Tuhan itu nggak ada, lalu gue tuh apa? Gue tuh cuman kumpulan sel-sel, terus yang kayak mati, selesai gitu. Ya buat apa gue hidup? Buat apa gue berbuat baik? Sahabat Solusi, pencarian kita akan Tuhan dimulai ketika Tuhan lebih dulu mencari setiap kita. Hari ini saya kedatangan seorang sahabat yang akan menceritakan bagaimana dia menemukan pribadi Tuhan yang benar di dalam pencarian akan Tuhan. So please welcome Edward Yusanjaya. Thank you. Halo Bro Edward, thank you for coming ke Solusi hari ini. Apa kabar? Thank you, puji Tuhan, baik sih. Dari Bandung ya? Bandung. Dari Bandung. Oke, boleh kasih kenalan sedikit siapa sih seorang Edward ini? Kesibukannya apa aja hari-hari ini? Gue ya orang Bandung biasa gitu ya. Gue entrepreneur, gue buka usaha, sibuk kerja, terus baru merit, ngurus anak. Oke. Gitu. Dan hari ini kamu akan menceritakan bagaimana dulu sempat ateis ya? Yes. Tidak mempercayai adanya Tuhan. Benar. Nah, tetapi kan ternyata kamu tumbuh dalam keluarga Kristen ya? Bukan keluarga yang nggak kenal Tuhan atau keluarga dari kepercayaan lain. Nah, gimana sih masa kecil kamu hari-hari itu? Sebenarnya kan karena memang saya dari dulunya Kristen. Kebetulan mama saya juga orang yang lumayan kuat agamanya gitu. Orang yang kayak dari kecil ngajarin saya, ayo ke gereja, ayo baca Alkitab segala macam gitu kan. Cuman ya saya jadi lebih kayak yang tumbuh kembangnya kayak ya udah Kristen KTP kasarnya gitu. Ikut agama orang tua kasarnya kayak gitu sih. Jadi bukan sesuatu yang kayak yang oh gue beneran mau mencari Tuhan gitu. Itu kan kamu bercerita bahwa sejak kecil diajar untuk ke gereja, Yes. rutin baca Alkitab dan lain sebagainya. Di umur berapa sih kira-kira kamu mulai merasakan bahwa sebenarnya aku sih nggak merasakan perjumpaan dengan Tuhan ini? Jadi kayak semenjak mulai masuk SMA, mulai kritis lah tanda kutip gitu ya. Mulai kritis, mulai mempertanyakan semuanya kayak, ini masa sih kayak gini? Masa sih Tuhan kayak gini? Bener nggak sih? Atau jangan-jangan semua agama sama aja? Sempat mikir kayak gitu Okay. kan. Ada yang ngomong mungkin beda sebutan doang, yang satu nyebutnya papa, yang satu nyebutnya ayah, yang satu nyebutnya dad gitu kan. Sebenarnya Tuhannya sama-sama aja. Jadi kayak kalau Tuhannya sama-sama aja ya ngapain harus Kristen? Makanya jadi mulai kayak nyari sana nyari sini, nyari sana nyari sini. Ya ujung-ujungnya ya ateis gitu. Ketika pertama kali muncul pertanyaan-pertanyaan yang meragukan Tuhan atau meragukan kekristenan, pernah nggak kamu melemparkan pertanyaan tersebut ke keluarga atau mungkin ke salah satu pemimpin di gereja gitu? Pernah. Jadi karena si mama kan balik lagi, mama tuh sangat amat tanda kutip imannya kuat gitu ya. Jadi kayak role model iman lah dalam keluarga. Gue sering banget debat sama si mama. Okay. Jadi kan nanya, mah masa sih kayak gini, masa kayak gini gitu kan. Cuman bedanya tuh mamah gue tuh orangnya tipe-tipe yang, oh ya udah Tuhan ngomong gini, ya percaya aja. Jadi bukan tipe yang berpikir, mempertanyakan semua. Jadi tipe yang kayak, udahlah percaya aja. Jadi gue dididik dari keluarga yang kayak, oh Tuhan ngomong kayak gini, ya udahlah, gue harus memutuskan antara gue mau percaya atau gue mau menolak. Cuma kayak gitu doang, nggak ada penjelasan di belakangnya gitu. Jadi mulai disitulah gue mulai mempertanyakan question everything gitu. Nah kayaknya juga masalah yang cukup besar ya dalam kekristenan sekarang. Yes. Anak-anak muda kan kritis banget. Anak-anak muda butuh jawaban, tapi kebanyakan ya jawaban yang didapatkan adalah percaya saja gitu. Benar. Dan itu yang kamu alami hari itu. Benar banget. Jadi mungkin poin pertama yang perlu kita garis bawahi adalah mungkin gereja dan komunitas pertama itu di rumah ya, keluarga harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh anak muda zaman sekarang. Betul. Hari-hari itu sih pertanyaan apa ya? Mungkin satu atau dua pertanyaan yang paling mengganggu hatimu yang membuat pada akhirnya ini sangat kuat membuat aku meragukan Tuhan. Ya, jadi kan gue tuh mulai kayak nyari tahu sana sini gitu kan, sampai ketemu seorang tokoh ateis gitu. Dan dia tuh ngejelasin kayak yang semua kan bisa dijelasin pakai logika. Jadi contohnya kalau misalnya anak lu sakit katanya, lu bakal berdoa atau lu bakal ke dokter? Menurut lu mana yang lebih
menyembuhkan, mana lebih berkhasiat, ke dokternya atau berdoanya. Terus kayak dunia dijadikan juga, kenapa lu bisa yakin gara-gara Tuhan? Kenapa nggak gara-gara yang lain? Gara-gara Bigfoot, gara-gara Phoenix? Kan sama-sama nggak bisa dibuktiin. Dan dia ngomongnya tuh pakai intonasi yang baik. Dia kayak kalem, ngobrol biasa, ngejelasin semuanya masuk akal. Dan gue mulai ngerasa kayak, bener juga ya. Kayaknya memang, ya tidak semuanya itu harus pakai iman. Gitu. Oke, dan kamu menemukan itu di internet? Iya. Kamu mulai belajar dari situ? Bener. Mulai jadi makin kenal sama dia gitu kan, makin nyari tahu videonya lain, makin dalam lah kasarnya gitu kan. Sempat ada pembicaraan Kak dengan orang-orang terdekat ya, aku nggak tahu ya, mungkin sahabat atau ya papa mama tentang oh aku sedang belajar hal ini nih. Ini lucunya. Jadi gua tuh di keluarga bukan tipe keluarga yang hangat banget ngobrol akrab satu sama lain, tapi kita kayak ya udah ya cuek-cuekan gitu kan. Dan walaupun gua dekat sama si mama, tapi gua juga bukan tipe orang yang terbuka banget. Gue emang lebih pendiam di rumah. Jadi waktu itu pada saat gue ateis, gue sempet kayak ngomong ke mama, mah mau ke Gramet, mau ngapain? Mau nyari buku ateis. Kenapa? Soalnya si orang ateis ini tuh ngomong, banyak pendeta datang ke dia nanya, lu udah baca Alkitab belum katanya? Dan dia selalu ngomong kayak, gue bosan banget pertanyaan itu. Justru gue udah baca Alkitab, baca segala macam kitab suci. Tapi ya gara-gara itu gue jadi memutuskan buat ateis. Nah pertanyaannya Pak Pendeta katanya. Pak Pendeta pernah nggak baca buku ateis? Apa jangan-jangan ya kita ini orang yang lebih berpengalaman dan kalau Tuhan lu ada, justru Tuhan lebih sayang sama kita karena kita tuh nggak ngelihat dari satu sisi doang, tapi kita ngelihat dari semuanya katanya gitu. Jadi kan gue merasa kayak oke, bener masuk juga. Gue tertantang di situ. Gue kayak nyari, oke lah, gue mau cari tahu tentang ateis. Gue mau cari buku ateis segala macam. Terus gue ngomong ke mama kayak gitu. Terus ya gue nggak mau mengakui lah. Gue belum berani mengakui bahwa mah gue ateis, belum. Jadi gue ngomongnya kayak ya mah kan kalau misalnya nanti ada orang yang nanya-nanya tentang kekristenan, ada orang yang menyerang segala macam gitu, gue bisa menjawab karena gue tahu senjata mereka, kasarnya kayak gitu. Jadi gue ngomongnya kayak gitu kan. Tapi selama kamu menjalani kehidupan tidak percaya Tuhan, ateis tersebut nggak pernah cerita ke siapa-siapa ya? Nggak ada yang tahu. Jadi gue lebih kayak yang perjalanan mencari iman tanda kutip udah, perjalanan mencari iman sendiri aja. Di atas di kamar, nonton video, itu kan video YouTube tentang ateis segala macam gitu. Nah tokoh ateis yang kamu pelajari ini kan berkata dia sudah membaca semua kitab agama manapun ya. Dan justru dia menemukan bahwa ya tetap yang paling benar adalah logika kita, ateis gitu ya. Nah kalau menurut kamu sebagai orang yang KTP-nya Kristen hari itu, apa yang di dalam kekristenan yang paling jauh dari akal pikiran kita, apa yang bisa kita bayangkan gitu? Apa yang bisa kita logikakan mungkin ya? Yang paling jauh buat dilogikakan. Sebenarnya paling jauh buat dilogikakan sampai sekarang pun gitu ya. Sampai sekarang pun banyak yang nanya ke gue juga, kayak yang mana buktinya surga neraka itu ada. Itu kan sesuatu yang future ya, itu kan future tense ya. Itu kita nggak mungkin bisa dilogikakan, kita nggak mungkin bisa kayak ngerti lah gitu kan. Ngerti bener-bener, ini loh buktinya surga dan neraka, nggak bisa gitu kan di situ sih. Ya sama yang dunia dijadikan sih. Penciptaan dunia, kan? Penciptaan dunia gara-gara firman Tuhan, berfirman Tuhan jadilah bumi itu kasar alam semesta, kayak yang ya sama aja nggak bisa dibuktiin gitu kan. Semua bisa berteori, tapi ya nggak bisa dibuktiin. Kamu kan mulai belajar dari tokoh ateis ini ya. Apa sih yang hari itu pada akhirnya momen apa yang membuat kamu semakin yakin, paling yakin, oke, aku ateis sekarang? Yang tadi momen dimana dia ngomong dunia dijadikan karena firman Tuhan gitu kan, itu kan nggak bisa dibuktiin sama orang Kristen. Sedangkan orang-orang di luar sana kalau misalnya ngomong dunia dijadikan gara-gara Big Bang, dunia dijadikan gara-gara Phoenix, dunia dijadikan gara-gara Bigfoot, sama-sama nggak bisa membuktikan gitu kan. Dan gue ngerasa kayak oke, bener kenapa loncatan iman dari sesuatu yang mustahil loncat ke Yesus itu dari mana jembatannya? Sama-sama nggak bisa dibuktiin. Jadi kenapa lu memilih buat seperti itu? Itu yang gue ngerasa kayak yang gak mungkin ada orang Kristen bisa jawab ini. Kehidupan ateis kamu jalani kayak gimana hari itu? Kayak gimana sih hidup sebagai seorang ateis itu? Ateis jadi lebih kayak yang gue ateis tapi gue berusaha untuk senantiasa mencari kesalahan orang Kristen. Jadi gue selalu berusaha buat baca Alkitab. Gue tetap baca Alkitab tapi dengan motivasi yang salah. Gue baca Alkitab kayak Tuhan ini gak masuk akal. Di satu ayat ngomong kita selamat gara-gara percaya. Tapi di ayat yang lain, bukan mereka yang berseru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, itu kan kontradiktif. Salah nih berarti Alkitabnya. Banyak lah hal-hal kayak gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak yang, ya hidup ateis gue lebih ke berusaha untuk mencari kesalahan Kristen sih.
Nah orang kan bilang ya hidup tidak percaya Tuhan itu mungkin lebih berasa bebas dan tenang karena nggak ada standar moral yang harus dipenuhi, punya kebenaran sendiri, yang penting kita happy karena tidak ada yang mengatur kita. Hari itu gimana? Apakah kamu merasakan hal tersebut? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya enggak. Justru karena saat gue ateis, gue ngerasa kayak yang, ya buat apa sih kita hidup? Kalau misalnya afterlife itu nggak ada, kalau misalnya Tuhan itu nggak ada, lalu gue tuh apa? Gue tuh cuman kumpulan sel-sel, terus yang kayak mati, selesai gitu. Ya buat apa gue hidup? Buat apa gue berbuat baik? Kenapa gue nggak nipu orang aja? Kenapa gue nggak ngelakuin kejahatannya semena-mena sesuai gue gitu kan? Jadi kayak ya hal itu sih yang membuat gue kayak yang hampa ya. Kayak buat apa hidup gitu. Ya pada akhirnya orang yang mau hidup untuk dirinya sendiri juga tidak menemukan makna hidup yang sejati. Ya. Oke. Ya, wow. Nah, sahabat solusi, hari ini kita belajar sedikit ya bahwa hidup yang suka-suka kita, hidup yang kita jalani seenaknya justru membuktikan bahwa jangan-jangan hidup kita tidak punya makna dan maknanya ada di dalam Tuhan sendiri. Hari ini jika kamu merasa hidupmu tidak punya makna, kamu kosong dan hampa dan kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kamu berkata bahwa kehidupan ateisme itu mencari-cari kesalahan orang Kristen. Pernah nggak kamu membuka sebuah perdebatan dengan orang Kristen? Atau mungkin pembicaraan lah, nggak usah debat lah, pembicaraan dengan orang Kristen. Yang paling sering sebenarnya mama saya sendiri. Oh justru sama mama? Iya, itu mungkin hampir tiap hari lah. Karena kan ya balik lagi, mama tuh tipe orang yang ya udah percaya aja. Sedangkan gue tipe yang mempertanyakan semuanya. Jadi gue ngerasa kayak tanda kutip sasaran empuk si mama tuh. Ya nggak bisa gini dong mah. Ini kan kenapa gini gitu. Jadi ya di situ sih. Itu yang paling sering banget. Tapi nggak ada yang curiga gitu kan? Kamu berkata bahwa nggak pernah cerita tentang kamu ateis gitu. Curiga nggak orang-orang? Sejujurnya nggak tahu sih. Cuman kayaknya sih nggak curiga. Soalnya kan balik lagi kita memang keluarganya ya lebih ke cuek sih. Lebih kayak oh ya udah aja. Memang dia lagi mempertanyakan. Ya nggak apa-apa mempertanyakan aja. Tadi sempat kita ngobrol sedikit ya. Kamu nggak menemukan kesalahan pada akhirnya dalam Alkitab gitu ya. Momen apa kamu menemukannya? Waktu itu kan gue sempet kayak lanjut ya dari yang video ateis itu. Lanjut nonton di YouTube. Lanjut ada recommended video segala macem. Terus somehow gue nggak tahu gimana. Ada nyambung ke video tentang penciptaan dunia. Dia dari seorang saintis gitu kan. Dia ngejelasin awalnya tuh kayak yang lihat dunia tuh ketebalan atmosfernya sekian, jarak dari bumi ke matahari sekian, segala macam lah detail dunia, fakta-fakta tentang dunia. Terus dia kasih lihat kayak yang di darat ada kuda, di laut ada kuda laut, di darat ada anjing, di laut ada anjing laut, segala macam lah. Jadi kayak kita lihat benar-benar penciptaan tuh sangat amat baik gitu kan, semuanya presisi banget. Dan kalau misalnya ini geser sedikit aja datanya, ya nggak ada kehidupan di muka bumi gitu kan. Dan dia ngomong kayak yang kalau misalnya kita ngomong bahwa dunia dijadikan gara-gara kebetulan, itu sama kayak ada pabrik kertas dan pabrik tinta kena badai. Dan hasil dari badai itu adalah dictionary yang tersusun rapi A sampai Z. Itu udah pasti ada orang yang nyiptain gitu kan, ada sosok penciptanya gitu. Dan dia di situ ngomong kayak ya kalau kita ngelihat dunia dan semuanya ini, semua hitungan yang sangat amat pas, presisi. Kita nggak mungkin ngomong bahwa nggak ada desain di balik ini. Nah setelah kamu menemukan tadi ya, ada ternyata semuanya presisi, begitu sempurna, bergeser sedikit saja kayaknya nggak mungkin ya. Bahkan jarak bumi ke matahari itu kalau bergeser sedikit saja hancur gitu ya. Kamu mulai melakukan pencarian apa lagi setelah menemukan kayaknya ada yang mendesain dengan begitu rupa? Ya, di situ kan gue mulai kayak yang oke, ini orang pun masuk akal. Bukan kayak yang ya pokoknya dunia dijadikan firman Tuhan, percaya aja. Nah enggak, tapi dia ngejelasin oke, masuk akal juga ya, bener juga ya. Kalau kita ngeliat kamus pasti ada penulisnya gitu kan. Di situ gue mulai kayak nyari-nyari bener gak sih gara-gara Tuhan. Dan lucunya gue dapet ayatnya di Ibrani 11 ayat 3 yang ngomong ya karena iman kita tahu bahwa dunia dijadikan karena firman Tuhan. Di situ gue mulai kayak kok ini ngejawab, lumayan ngejawab maksudnya. Kayak dia tetap mengakui kok karena iman kita percaya dunia dijadikan karena firman Tuhan. Tapi gue masih kayak gimana ya ngejelasinnya gitu kan. Kayak oke, ini dia seolah-olah menjawab gue, tapi gue masih belum bener-bener paten gitu kan. Situ kan sampai gue nantangin Tuhan waktu itu. Gue sampai nantangin Tuhan dan gue ngomong oke, Tuhan, mungkin Tuhan ada, tapi kalau misalnya Tuhan beneran ada, nongol di depan kamar gue. Muncul di depan gue pengen ngeliat Tuhan langsung. Kalau Tuhan gak muncul di depan gue gak akan percaya. Dan di situ momen gue
pertama kali ngedengar suara Tuhan. Bukan audible, tapi kayak suara dalam hati. Kayak ngomong, enggak Bet, lu gak perlu. Gue kayak, gue perlu, gue butuh, Tuhan harus nongol depan gue. Kalau enggak, gue gak percaya. Tapi suara itu tetap ngomongnya sama, lu gak butuh, lu gak butuh, lu gak butuh. Sampai gue capek, udahlah, kayaknya gue kecapean gitu kan. Udah, Okay. tidur gitu. Gue tidur, besoknya gue masih nyari-nyari kesalahan juga sama. Dan balik lagi di ayat yang itu gitu kan, di ayat yang Ibrani itu. Dan ada suara lagi tuh ngomong, ada suara lagi yang ngomong kayak yang, sok Bet, coba lu jelasin logaritma ke anak TK. Gimana caranya lu ngejelasin A log B sama dengan C, itu tuh A pangkat C sama dengan B. Bingung gitu kan. Gue disitu mulai kayak, gimana ya, mikir sana sini, nggak dapet. Gue bakal ngomong ujung-ujungnya, udahlah, lu percaya gue aja, gue kan nggak mungkin bohong. Udah kalau dapet soal ujiannya itu log 10 sama dengan berapa? Jawab 1. Udah itu jawabannya gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak yang, oh ya bener juga ya, ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin juga. Terus Tuhan tuh ngomong, ya suara itu ngomong kayak yang, lu yang jaraknya cuma beda belasan tahun aja pun tahu gitu kan. Ada hal-hal yang nggak bisa dijelasin karena memang otak dia belum nyampe. Soon dia bakal nyampe juga ke otaknya. Dan kalau udah nyampe otaknya dia bakal ngerti gitu kan. Nah gue itu udah hidup dari kekekalan. Lu tuh hidup baru sebiji jagung gitu kan. Berapa lama sih manusia hidup? Paling 100 tahun. 100 tahun dibagi kekekalan nggak ada artinya. Kalaupun gue mau ngejelasin penciptaan dunia dengan bahasa-bahasa aneh itu kasarnya gitu ya, lu gak akan ngerti juga kok. Teori-teori aneh lu gak akan ngerti juga kok gitu kan. Jadi makanya lu lihat gua, lu lihat sosok gua, lu cari tahu gua ini kredibel atau enggak. Kalau gua kredibel, ya kenapa lu gak percaya gua? Gitu. Setelah itu ya, kan ada satu kalimat yang cukup menarik ya. Cari tahu tentang aku. Kalau aku kredibel, kenapa nggak percaya? Kamu mulai cari nggak tentang seberapa kredibelnya Tuhan yang benar ini? Jadi gue tuh ngeliat kan gimana cara tahu sosok Kristus ini kredibel atau enggak, sosok Yesus ini kredibel atau enggak, dilihat sejarahnya. Bener nggak sih Yesus beneran ada atau memang cuma mitos doang gitu kan? Dicari tahu ternyata sejarahnya ada. Memang bener-bener bahkan dari sejarah-sejarah non-Kristen pun mempercayai hal yang sama gitu kan. Dan dari agama-agama yang lain pun mempercayai tetap ada sosok Yesus ini. Cuman siapakah Yesus itu yang beda-beda gitu kan. Ada yang ngomongnya dia guru besar, ada yang ngomongnya pengajar biasa, orang suci segala macam. Tapi Yesus ini benar-benar ada kok. Terus gue mulai cari tahu lagi, gimana sih orang-orang yang ikut Tuhan Yesus itu gitu kan, kredibel atau enggak? Apakah Yesus ini dibilang tukang bohong? Enggak juga kok. Dia semuanya ngomongnya positif gitu kan. Walaupun tidak sampai ke Tuhan, tapi dia orang yang positif. Disebut orang suci segala macam gitu kan. Nabi tidak berdosa, nggak punya salah. Oke, terus kalau misalnya dia nggak punya salah dan dia ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu berarti statement kebenaran. Karena kalau misalnya itu statement kebohongan, artinya dia pernah berbohong. Dan kalau dia berbohong, dia berdosa. Tapi dia tidak pernah berbohong dan dia tidak pernah berdosa. Artinya disebut ini fakta. Itu sih yang gue kayak, oke, kayaknya lumayan kredibel nih kalau gue percaya sama sosok ini. Sosok Yesus ini gitu kan. Ketika pertama menemukan bahwa, oh memang Yesus adalah pribadi yang nyata, dalam sejarah ada, dan dia orang yang kredibel, perkataannya adalah benar. Langkah apa yang kamu ambil hari itu? Di momen itu sih gue mulai kayak yang pas suara itu ngomong gitu ya, gue mulai kayak oke, Tuhan, kayaknya memang Tuhan ada deh. Gue mulai percaya sama Tuhan karena memang Tuhan menjawab kebingungan gue gitu kan. Oke, ya udahlah kalau gitu gue mulai cari tahu tentang Tuhan. Gue mulai pelajari Tuhan dengan motivasi yang benar gitu ya. Gue motivasi yang kayak gue pengen kenal siapa sih sosok Yesus ini. Paling gampang baca dari Perjanjian Baru gitu kan. Lihat kehidupannya segala macam gitu. Di situ kayak mulai, oh bener ya, ternyata selama ini tuh Tuhan tuh nyata dalam hidup gue gitu kan. Selama dari kecil, gue mungkin ya gak percaya Tuhan, mungkin Kristen, tapi Kristen yang Kristen KTP, mulai mempertanyakan Tuhan segala macam. Tapi Tuhan tetap taruh loh penyertaan Tuhan di sana sini. Tuhan tetap taruh orang tua gue yang tetap ngasih tahu gue tentang kekristenan. Walaupun mungkin gue gak dengernya sebelah kuping gitu ya, gak denger tapi kayak udahlah segala macam. Tapi perkataan-perkataan mereka tetap masuk ke otak gue gitu, ke alam bawah sadar gue lah tanda kutip gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak, oke lah gue mau mulai percaya sama Tuhan. Mulai belajar tentang kebenaran itu tanpa mencari-cari kesalahan ya, benar-benar hati yang murni. Dan di situ kamu melihat bahwa selama ini ketika aku tidak percaya, dia pun ada menyertai dan memegang hidupmu gitu.
Nah, sahabat solusi, kita kembali melihat bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu bukan hanya ada, tapi Ia dekat menyertai memegang hidup kita. Hari ini jika kamu merasa begitu berat hidup berjalan, begitu susah beban untuk ditanggung sendirian, jangan tanggung sendirian, ada Tuhan yang siap menolong kamu, yang bisa dan sanggup menolong kamu. Dan kamu kalau rindu didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani perjalananmu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan lewati sendirian ya. Setelah kamu mendengar suara Tuhan di hati ya, tidak audible, dan walaupun akhirnya nggak melihat pribadi Tuhan yang dinyatakan, karena mungkin kalau kita melihat kita juga akan tidak tahan ya di hadapannya gitu ya. Pagi-pagi tuh bangun terasa damai ya katanya. Oh iya, ya. Itu juga ya. Gue bangun tuh mulai ngerasa kayak yang, wah, ringan gitu. Kayak ringan nih hidup tuh, nggak kayak yang bangun, oke, gue mau cari tahu kesalahan tentang Kristen. Nggak gitu lagi gitu. Tapi kayak, oh, ya udahlah, gue tenang karena gue tahu Tuhan pegang kendali gitu. Dan bahkan di momen waktu gue pertama kali awal-awal tobat gitu kan, gue sempet tanya ke Tuhan, kayak Tuhan, kalau misalnya Tuhan tahu, gue bakal percaya ujung-ujungnya. Kenapa waktu gue tantangin Tuhan nggak nongolin depan gue gitu kan. Ujung-ujungnya sama-sama percaya, bahkan tanda kutip menurut gue lebih mudah. Nongol, oke, percaya. Instan ya? Iya, instan gitu kan. Kenapa Tuhan nggak nongol? Dan Tuhan disitu ngomong kayak yang, ya bet, gue yang nyiptain lu. Gue tahu banget spesifikasi lu. Gue tahu lu bakal bisa nemuin gue tanpa perlu harus ngeliat gue gitu kan. Karena ada tertulis, berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat gitu kan. Dan gue pengen ya kebahagiaan lu dalam gue itu penuh. Makanya gue nggak mau, tanda kutip, ngambil porsi kebahagiaan lu dengan gue harus ngambilin diri. Di situ gue kayak, wah gila ya, Tuhan se-care itu sama kita. Ada sosok di dunia ini yang sesayang itu sama gue. Dan mungkin Tuhan mau kita melewati dan menikmati prosesnya ya. Benar. Karena disitulah ada kebahagiaan sejati ketika menikmati perjalanan bersama dengan Dia. Oke. Nah, tadi kamu juga sempat bilang ya bahwa ternyata iman itu juga berlogika. Ya, tidak lantas percaya begitu saja. Nah, kamu boleh gak jelasin pernyataan itu? Benar. Gue tumbuh tuh kan di gereja ya, gue banyak ikut gereja sana sini gitu. Dan orang Kristen kan pendeta sering ngomong tuh kayak yang, kita jangan masukin logika ke iman. Yes. Karena logika dan iman itu berjalannya berseberangan. Karena itu, kalau kita mau percaya pakai logika, itu nggak bisa, katanya kan kayak gitu kan. Yeah. Dan gue di situ kayak yang, masa sih? Kalau kayak gitu berarti apa bedanya sama orang yang tanda kutip bodoh-bodohannya sekte-sektean gitu kan? Gue sekte percaya ini, gue nggak bisa kayak gitu. Gue butuh logika gitu kan. Gue mencari tahu logika itu gimana segala macam, dan gue satu hal yang gue yakini sampai sekarang, logika itu nyiptain siapa? Tuhan. Kalau Tuhan yang nyiptain logika dan Tuhan pengen kita percaya sama Tuhan, nggak mungkin logika ini membuat kita jadi nggak percaya. Contohnya, kalau misalnya gue punya anak dan gue pengen anak gue misalnya jadi perenang profesional misalnya gitu ya, gue bakal memberikan semua fasilitas ke dia yang mendukung dia jadi perenang profesional. Gue nggak mungkin sok merokok aja, nafasnya jadi nggak kuat gitu kan. Gue bakal memberikan semuanya yang ya udah, ini bakal mensupport lu kok buat mencapai tujuan lu. Dan logika itu kan dari Tuhan. Ya kalau Tuhan ngasih ke kita, pasti logika itu kalau dipakai dengan benar membawa kita percaya pada Tuhan. Ya. Gitu sih. Oke, jadi memang pada akhirnya logika yang benar itu membuat kita percaya kepada Tuhan. Pasti. Ya, termasuk salah satunya kamu dengan mencari tahu siapa Yesus ini, pada akhirnya membuat kamu percaya kepada Dia, bukan sekedar percaya yang buta gitu aja ya. Karena pada akhirnya iman yang berjalan seiringan dengan logika itu membuat kita kenal dengan Tuhan yang benar. Nah, sebagai orang yang pada akhirnya percaya Tuhan, dari orang yang dulu Kristen KTP, ke gereja hanya untuk mencari kesalahan, hidup tidak percaya Tuhan, apa yang berubah dalam hidup? Rasa damai. Rasa damai itu yang paling amat besar impactnya lah dalam hidup gue gitu kan. Gue ngerasa kayak yang, kalau gue punya Tuhan di atas sana yang maha kuasa dan super sayang sama gue, buat apa gue khawatir sama hidup? Dia bakal mempersiapkan semuanya gitu kan. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia bakal mempersiapkan semuanya buat kehidupan gue gitu. Kenapa gue harus takut gitu kasar itu? Itu momen yang paling menenangkan buat gue sih. Yang membebaskan ya. Iya. Dan ternyata pernyataan bahwa yang tidak percaya Tuhan lebih bebas itu salah ya. Iya. Justru lebih damai dan bebas di dalam Tuhan. Iya. Dan ngomongin makna hidup tadi, hidup ateis itu jadi buat apa aku hidup kosong gitu. Apa yang kamu temukan sebagai makna dalam hidupmu sekarang?
kita diciptain udah pasti ada tujuan masing-masing ya. Nggak mungkin ada sesuatu yang diciptakan sama penciptanya dengan iseng gitu kan. Pasti ada maksudnya. Dan memang ini pun yang jadi beban gue. Kenapa gue sharing-sharing tentang Tuhan di Instagram gue gitu kan. Karena gue pengen orang tuh coba cari tahu tentang Tuhan. Coba lu cari tahu tentang tujuan hidup lu apa. Oh, pada akhirnya kamu juga selain menemukan makna hidup dalam Tuhan, kamu ingin membagikan bahwa carilah Tuhan karena di sanalah makna hidupmu. Ya. Makanya kamu bikin konten-konten di sosial media. Tujuan lain ya selain tadi ya untuk membagikan konten di sosial media, kamu pengen apa sih targetnya? Gue pengen sebanyak mungkin orang bisa kenal Tuhan sih. Karena kasarnya gue ngelihat banyak banget kok, karena lingkungan sekitar gue juga kan banyak yang nggak percaya Tuhan, banyak yang ateis, banyak yang agnostik, dan gue ngerasa kayak yang, aduh, ini tuh jawabannya. Yuk cari tahu. Jangan kayak yang, udah, gue nggak mau percaya Tuhan, kenapa? Nggak bisa dibuktiin, selesai. Enggak, cari tahu gitu kan. Jangan pernah berhenti buat cari tahu tentang Tuhan. Karena gue tanya ke orang-orang ateis pun gitu ya, apakah lu yakin 100% bahwa Tuhan nggak ada? Dan mereka jawabannya, ya nggak tahu sih. Nggak yang 100% yakin juga. Cuman kayaknya menurut gue lebih masuk akal buat nggak percaya Tuhan. Selalu ngomongnya kayak gitu kan. Yeah. Mereka nggak berani memastikan bahwa Tuhan itu pasti nggak ada. Nah, kalau ada kemungkinan kecil aja Tuhan ada, emang lu mau jadi pihak oposisinya Tuhan? Enggak gitu kan. Nah, kenapa lu nggak cari tahu tentang yang si kemungkinan kecil ini sampai either lu bener-bener yakin bahwa Tuhan itu ada, atau lu bener-bener yakin 100% bahwa Tuhan itu nggak ada? Itu sih, itu jadi gua, yuk coba yuk. Makanya gue sering ngomong di Instagram juga kayak yang, ayo kita belajar mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita gitu kan. Karena pakai akal budi kita. Ya. Menarik tadi kamu bilang bahwa ternyata tidak semua ateis tidak ada yang 100% percaya bahwa Tuhan itu tidak ada gitu ya. Apa kamu juga mengalami itu waktu itu? Ya sempat sih. Jadi kayak yang mungkin lebih dibilangnya karena gue nggak yakin bahwa Tuhan itu pasti tidak ada, tapi gue lebih condong mempercayai bahwa Tuhan nggak ada gitu ya. Gara-gara ada chance kecil ini, jadi kan ada ayat, balik lagi. Ini pentingnya kenapa kita harus ngomongin firman Tuhan gitu kan. Walaupun terserah lah, mau dia percaya, mau dia nggak percaya segala macam. Yang penting benih firman itu tertabur. Yeah. Kita nggak pernah tahu kapan benih firman itu tumbuh gitu kan. Ada ayat yang ngomong bahwa kalau kita menyangkal Roh Kudus, itu nggak akan diampuni gitu dosa kan. Yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni gitu kan. Di situ gue kayak, bentar dulu nih. Kalau misalnya sampai ke Tuhan nggak ada, ya udah beres. Tapi kalau Tuhan ada dan gue melakukan dosa yang ini fatal gitu kan kasar kan. Jadi ada takutnya dari itu. Iya. Jadi gue tanda kutip ibarat kayak kita naik pesawat, fasten your seat belt. Ya kalau kesalahan mati juga sih gitu kan. Tapi ya jaga-jaga aja lah gitu. Oh jadi hari itu kayak jaga-jaga aja ya. Jaga-jaga aja. Barangkali bisa menyelamatkan tali seutas kecil ini gitu kan. Oke. Lebih kayak gitu sih. Oh ya. Jadi lewat sosial media kamu pengen orang-orang itu mengenal Tuhan. Dan sebagai orang Kristen, ya, dan kamu percaya bahwa satu Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus, Juru Selamat yang mati dan dibangkitkan. Apa yang pengen kamu bilang ke orang-orang ya untuk mengenal Tuhan yang benar? Kan kalau ateis ini kan dari agama manapun gak percaya ya Tuhan. Gimana kamu meyakinkan orang bahwa oh yang benar itu Yesus Kristus? Satu klaim dari Tuhan. Di antara semua yang gue pelajarin, semuanya nggak ada yang bisa menjamin masuk surga. Cuma sosok yang namanya Yesus ini yang ngejamin, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu benar-benar klaim yang super eksklusif gitu kan. Jadi sebenarnya gampang. Kita pertama pelajarin tuh si sosok Yesus ini gitu kan. Balik lagi kayak yang tadi, sosok Yesus ini kredibel atau enggak? Kalau misalnya dia terbukti tidak kredibel, baru kita nyari lagi yang lain. Kita cari lagi kebenaran dari yang lain. Tapi kalau memang sosok Yesus ini kredibel, berarti klaim yang dia ngomong bahwa dia satu-satunya jalan, itu berarti benar. Gitu kan? Jadi kayak, ya ayo cari tahu. Gue selalu mendukung orang buat kayak cari tahu tentang Yesus. Sosok Yesus ini kayak gimana? Lu harus pelajarin sosok Yesus ini. Karena walaupun lu nggak percaya sama Tuhan, walaupun lu nggak percaya sama kekristenan gitu kasarnya, sosok Yesus ini tuh benar-benar sosok yang influensial banget loh. 2000 tahun hidup masih dipercaya banget sama banyak orang. Masih dipercaya mengubah banyak kehidupan orang gitu kan, masih diomongin sama agama-agama yang lain pun gitu kasarnya. Pelajarin gitu kasarnya. Jadi dengan memotivasi orang untuk mempelajari pribadi Yesus, kamu mau menyatakan bahwa Yesus ini benar-benar pribadi yang kredibel. Ketika dia menyatakan dia jalan kebenaran dan hidup, maka dia benar-benar jalan kebenaran dan kehidupan.
cari tahu gitu. Jangan pernah berhenti buat cari tahu. Pertanyain Tuhan, nggak apa-apa. Tanyain dia ke Tuhan. Karena Tuhan tuh kebenaran gitu kan. Dan kebenaran tuh nggak pernah takut buat diuji. Yes. Jadi kayak, sok ujilah aku, kata Tuhan gitu kan. Nggak apa-apa. Karena gue tuh yakin gue bener. Ya silakan diuji. Cari tahu tentang Tuhan. Gitu. Itu sih yang gue pengen banget orang lakuin. Sebagai orang yang akhirnya menemukan makna hidup di dalam Tuhan ya. Dan dari orang yang gak percaya jadi orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Hal apa yang paling sulit kamu jalani dalam hidup kekristenan? Tantangan apa sih yang paling besar dalam kehidupan kekristenan? Tantangan paling besar yang bahkan sampai sekarang pun gue juga masih lumayan struggle taat sama Tuhan sih. Karena bener-bener ya roh memang penurut tapi daging lemah gitu kan. Kalau kita ngasih makan daging terus ya pasti kalah kok gitu kasarnya gitu kan. Ya balik lagi sih percaya dan kita harus kasih makan mana. Kita mau kasih makan tubuh roh kita atau tubuh jasmani kita. Kalau ada dua anjing hitam, anjing putih, yang mana yang bakal kita kasih makan? Itu yang bakal menentukan siapa yang menang kalau mereka berantem gitu kan dasarnya kan. Kalau kita kasih makannya ke dagingan kita terus, kita mengkonsumsinya hal-hal duniawi, ya kita bakal kalah. Tapi kalau kita mengkonsumsinya firman Tuhan, apa ini kebenaran firman Tuhan, kebenaran ini akan memerdekakan kamu gitu kan. Jadi itu sih, itu yang menurut gua kayak ya itu masih berjuang gua juga. Tapi kamu gak sempat berpikir gini, ya waktu ateis gak ada perjuangan kayak gini nih. Kok pas Kristen disuruh taat, disuruh banyak sekali hal yang sulit untuk dilakukan. Sempat berpikir gitu gak? Sempat mikir, tapi khususnya ya untuk momen yang pemaafan ini, forgiveness ini, gue sempat ngalamin, gue bergumul dan gue ngalamin. Gue yang mungkin bisa dibilang difitnah lah sama orang deket gitu kan. Dan Tuhan ngomong kayak, ya udah aja, maafin gitu kan. Gue berusaha buat maafin, berat, ya berat. Gue bisa banget nyerang dia. Gue tinggal ngomong, enggak kok, ini faktanya. Gue punya faktanya semua gitu kan. Tapi ada satu perikop firman Tuhan yang muatin gue sih. Jadi yang Elisa sama Gehazi. Naaman datang, disembuhin, terus nih ada upeti lah tanda kutip ya. Ini banyak persembahan. Oh enggak usah. Hah serius nggak usah? Ya nggak usah. Ya udah pulang. Pas pulang si Gehazi kayak, wah, sayang juga gitu kan. Datang, terus dia pakai ngomongnya apa? Ngomong pakai nama Elisa gitu kan. Tuhan, Elisa ngomong mau deh boleh gitu kan. Jadi tanda kutip gitu ya. Mungkin status si Elisa di mata Naaman, wah tadi katanya ngomong nggak mau, tapi ternyata mau juga kok. Dan Elisa bisa loh untuk ngeklarifikasi tanda kutip gitu kan, bisa ngeklarifikasi. Tapi dia milih apa? Enggak, ya udah aja lah. Nggak semua hal perlu diklarifikasi gitu kan. Itu yang kayak gue ngerasa kayak ya udah mungkin emang ini fitnah. Tapi ya udah aja lah. Tuhan yang tahu kok. Tanggung jawab gue itu ke hadapan Tuhan, bukan ke hadapan manusia itu kasarnya. Kalau mereka mau fitnah gue, it's okay. Nanti akan ada waktunya di mana Tuhan ngebuka kita kehidupan, Tuhan bakal kasih tahu semua tentang kehidupan kita gitu. Di situ ya pembelaan kita dari Tuhan itu kasarnya gitu kan. Itu yang membuat gue kayak ya udahlah, oke, gue mau nurutin sama Tuhan. Dan justru lucunya di momen dimana gue memutuskan buat maafin orang ini, gue lebih free. Makanya kalau misalnya ditanya zaman dulu ateis gak banyak aturan, mungkin bener sih. Tapi saat gue percaya sama Tuhan, dikasih tanda kutip aturan-aturan ini, justru aturan-aturan ini yang membuat gue lebih free. Ini pertanyaan yang menurutku mungkin akan menjadi menjadi pandu mungkin untuk para orang tua atau para pemimpin di dalam komsel dan lain sebagainya. Banyak orang yang bilang bahwa mempertanyakan tentang pribadi Tuhan itu salah, dosa. Sedangkan kamu berkata bahwa justru gak apa-apa, tanyakan saja karena kebenaran itu tidak takut diuji. Apa yang pengen kamu sampaikan ke mungkin orang tua atau pemimpin komunitas Kristen yang selalu berkata bahwa oh jangan tanyakan Tuhan, kamu salah dan berdosa kalau mempertanyakan Tuhan? Mungkin nomor satu, tugas kita sebagai orang Kristen itu cuma nabur benih, selesai. Kita nggak pernah tahu kapan benih itu bakal ditumbuhin sama Tuhan gitu kan. Jadi nggak semua orang bisa kayak berpikir dalam. Ada orang-orang yang memang kayak oh ya udah gue emang dilahirin kayak gini dan gue percaya, gue ngalamin Tuhan, gue percaya, selesai. Nggak harus ngejelasin semua gitu kan. Oke, ya nggak apa-apa, tapi yang penting kita harus selalu menabur firman. Nomor satu. Jadi yang gue lumayan sedih juga ngeliat di gereja-gereja terutama zaman sekarang, banyaknya tuh kayak khotbah tuh sharing pengalaman pribadi, kesaksian. Salah nggak? Enggak sih, nggak salah. Tapi mana firmannya? Yang powerful itu firman, bukan kesaksian kita gitu kan. Itu benih, itu yang penting. Yang kedua, makanya ini pentingnya kita aja sebagai orang Kristen, kita cari tahu tentang Tuhan. Karena kita gak mungkin bisa ngejelasin ke orang lain kalau kita juga gak ngerti gitu kan. Kita harus cari tahu juga tentang Tuhan. Kita bekalin diri kita juga sama Tuhan gitu.
Kita harus mengasihi Tuhan dengan akal budi, bukan cuma dengan sepenuh hati, tapi dengan segenap akal budi gitu kan. Kita cari tahu tentang Tuhan tuh gimana, bener gak kredibel, setidaknya sama kayak di 1 Petrus 3 ayat 15 kalau nggak salah ya, yang ngomong yang bersiap sedialah supaya kita memberi pertanggungjawaban kepada orang lain gitu kan. Nah kalau misalnya kita nggak prepare, gimana kita bisa bertanggung jawab gitu kan. Jadi ya ini penting banget menurut gua. Banyak orang Kristen kayak ya udah percaya Tuhan ya percaya aja, jangan, kita harus belajar cari tahu tentang Tuhan lebih. Sehingga pada akhirnya kita juga bisa memberikan jawaban dan orang-orang yang mungkin seperti kamu waktu muda bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya ya. Benar. Oke. Terakhir sebelum kita selesai, apa yang pengen kamu sampaikan ke sahabat solusi yang hari ini mungkin ada di dalam persimpangan ya. Mereka merasa kayaknya nggak ada Tuhan nih. Atau mungkin bener nggak sih ada satu pribadi yang memegang hidupku, pribadi yang menciptakan aku dan mengasihi aku. Ya, satu sih itu pesannya. Teruslah cari Tuhan. Pertanyain Tuhan, nggak apa-apa. Pertanyain, tapi jangan berhenti sampai pertanyain. Terus lanjutin sampai lu dalemin tentang Tuhan gitu kan. Jangan kebanyakan kita, ya udahlah, gue mau percaya aja kayak gini. Nggak usah kayak memaksakan diri buat percaya sesuatu yang kita nggak percaya gitu kan. Cari tahu tentang Tuhan, sampai lu benar-benar percaya. Dan yang paling penting gitu ya doa juga ke Tuhan. Tuhan bantu gue buat percaya. Gue bingung ini gimana, ya Tuhan bantu gue. Gue orang yang terbatas gitu kan. Tuhan kasih tahu ke gue apa yang harus gue cari tahu. Tuhan tuntun gue, temuin gue sama orang-orang yang tepat segala macam gitu kan. Tapi yang penting ya jangan berhenti cari Tuhan sih. Oke, Edward, thank you banget. Terima kasih kesaksiannya, terima kasih banyak. Thank you so much. Berdoa biar setiap konten kesaksian yang kamu sampaikan di sosial media bisa membuat orang mengenal Tuhan ya. Amin. Melihat Tuhan yang benar dalam hidupnya. Amin. Thank you sekali lagi. Buat sahabat solusi, sekali lagi buat kamu yang ada di dalam persimpangan hari ini, ada keraguan, ada pertanyaan yang begitu besar tentang Tuhan di dalam hidupmu, jangan berhenti di pertanyaan, cari dan kenali Tuhan yang benar. Dan jika kamu rindu untuk didoakan dalam pergumulanmu, dalam pencarianmu, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani setiap pergumulan pertanyaan, dan perjalananmu juga mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.